Legenda Danau Perdandian. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja di suatu daerah. Raja ini bermarga Harahap, dan dia memiliki seorang putri semata wayang yang sangat cantik rupawan, berkulit putih dan memiliki rambut yang sangat panjang sekali. Sang raja sangat menyayangi putrinya ini. Saking sayangnya raja kepada putri, ia melarang anaknya untuk keluar istana tanpa adanya pengawalan, karena sang raja Harahap tidak ingin sesuatu terjadi kepada putrinya itu. Sang putri di kalangan masyarakat dipanggil dengan sebutan Putri Raja Boru Harahap. Sang putri Raja Boru Harahap ini ternyata sudah memiliki kekasih yang merupakan sahabat kecilnya dahulu. Akan tetapi kekasihnya ini bukan dari kalangan bangsawan ataupun saudagar kaya, sehingga hal ini yang membuat sang raja tidak suka dengan hubungan mereka. Singkat cerita, pada suatu hari sang raja Harahap memiliki niat untuk menjodohkan putrinya ini kepada seorang raja atau sultan. Menurut mitosnya, sultan ini berasal dari Kesultanan Siak, yakni Sultan Syarif Qasim II. Tapi hal ini masih dipertanyakan kebenarannya hingga sampai saat ini. Sang raja Harahap ini pun mengutarakan niatnya kepada putrinya bahwa dia akan dijodohkan kepada sultan tersebut. Akan tetapi setelah mengetahui rencana ayahnya, sang putri pun menolak karena ia sudah memiliki kekasih yang ia cintai. Sang raja pun marah kepada sang putri dan akan tetap menjodohkan dengan paksa. Sang putri Raja Boru Harahap pun bersedih dan batinnya terpukul karena baru pertama kali ini ayahnya marah besar kepadanya dan merasa kalau ayahnya tidak menyayanginya lagi. Sang putri Raja Boru Harahap pun merajuk tidak mau keluar kamar selama berhari-hari, sampai pada saatnya sang putri melarikan diri dari istana dan mencoba menenangkan diri di tepian kolam kecil di tengah hutan. Mengetahui hal ini, sang raja pun terkejut dan tak menyangka putrinya senekat itu. Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk mencari sang putri sampai ketemu. Namun setelah berhari-hari pencarian tidak membuahkan hasil. Sementara sang putri Raja Boru Harahap terus bersembunyi di hutan sendirian. Hatinya masih terpukul atas perlakuan ayahnya. Ia merenung sambil menangis selama berhari-hari. Sementara kekasihnya sudah diusir sang raja keluar dari negeri dan dilarang menemuinya. Kalau tidak ia akan dibunuh. Tangisan sang putri pun semakin menjadi-jadi. Tanpa disadari, sang putri dalam tangisannya yang begitu lama itu, sehingga di sekelilingnya kini telah menjadi genangan air yang cukup besar. Akan tetapi sang putri Raja Boru Harahap tak memperdulikan itu. Tiba-tiba hari menjadi gelap dan diiringi dengan hujan yang begitu deras disertai petir dan kilat. Hujan turun dengan derasnya sehingga menambah luas genangan air mata sang putri yang larut dalam tangisannya. Sang putri Raja Boru Harahap pun menenggelamkan dirinya di danau tersebut. Sementara ayahnya Raja Harahap menyesali perbuatannya ini. Namun semuanya telah terjadi dan sang putri tak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Adapun alasan penamaan danau ini sebagai Danau Perdandian, sebagaimana sifat sang putri Raja Boru Harahap yang merajuk kepada ayahnya karena tidak mau dijodohkan, sehingga di dalam bahasa Mandailing merajuk yaitu Mardandi. Dinamakanlah danau ini Danau Perdandian, danau di mana tempat sang putri Raja Boru Harahap merajuk tidak mau dijodohkan. Sekian dan terima kasih.